Sifat kedua, ilmu kebatinan sihir. Bersembunyinya sifat-sifat yang destruktif. Sejarah menceritakan kepada kita bahwa prinsip-prinsip yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, sifat keutamaan, hati nurani dan perasaan keamanan kemanusiaan, semuanya ini tidak pernah menampakkan dirinya secara terbuka, tetapi menutupi dirinya dengan selimut-selimut yang dihiasi dengan huruf-huruf yang ditenun dengan benang-benang berwarna, diwarnai agama, kesusilaan, kemanusiaan, atau nilai-nilai keindahan yang lain. Prinsip-prinsip seperti itu dapat menipu sebahagian manusia karena tutupnya yang diukir dengan demikian indah, tetapi tidak semua orang terjatuh ke dalam perangkapnya itu. Orang-orang yang telah terperangkap pun dengan cepat mengoyak-ngoyak jaringnya itu karena rapuhnya. Jika orang itu telah mengetahui kenyataannya yang pahit itu. Freemasonry adalah ilmu kebatinan sihir. Freemasonry adalah salah satu dari prinsip-prinsip destruktif yang telah kami terangkan di atas. Ia malah pemuka dari semua prinsip itu. Ia telah mengatakan pendiriannya tentang keimanan terhadap Allah yang Maha Tinggi, terhadap agama-agama dan syariat-syariat, terhadap kesusilaan dan keutamaan, dan terhadap prinsip-prinsip keagungan yang lain. Tetapi pada hakikatnya, ia adalah sebaliknya dari semuanya itu. Dia mempunyai kebatinan yang amat rumit, atau katakanlah bahwa ia adalah kemunafikan jenis khusus. Agar kita dapat mengetahui kemunafikan, tipu daya dan kejahatan yang terdapat dalam Freemasonry itu, haruslah kita ketahui terlebih dahulu prinsip-prinsip yang diumumkannya, dan demikian pula prinsip-prinsip yang dirahasiakannya. Prinsip-prinsip yang diumumkan. Kita tidak akan membicarakan semua prinsip yang diumumkannya, karena jumlahnya banyak sekali. Kita hanya akan memilih prinsip-prinsip yang berkenaan dengan keimanan, dengan agama, dengan budi pekerti, dan dengan politik. 1. Keimanan kepada Allah. Freemasonry menyatakan bahwa ia menyeru kepada keimanan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam bentuk keimanan yang mutlak, tanpa penyelewengan, tanpa noda. Kita dapat membaca dalam pesan umum dalam kumpulan amanat-amanat lama On Charges, teks berikut ini. Diwajibkan atas saudara cinta Allah dan gereja yang suci dan tuannya yang mengawaninya, hendaklah ia memelihara 3 prinsip ini sama dengan memelihara jiwanya sendiri. Ia tidak akan menyeleweng satu langkah pun tanpa minta pendapat tuannya yang harus selalu diikutinya dalam tujuan-tujuannya yang mulia. Ia tidak akan menceritakannya dan menyingkapkannya rahasianya kepada siapapun. Dia tidak akan menyimpang seujung rambut pun dari perintah yang telah diberikan majelis kepadanya, dalam keadaan bagaimanapun dan kemanapun ia pergi. Amanat ini adalah teks pertama yang dihadapi setiap orang yang baru masuk majelis, di dalamnya juga tersebut. Setiap anggota yang baru masuk ke dalam perkumpulan meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan pembimbingnya, kemudian kepadanya diberikan 1 naskah dari amanat umum. Dari amanat ini dapat kita perhatikan bahwa Freemasonry menganggap kecintaan kepada Allah itu sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Pembuka dan penutup sidang. Walaupun begitu, setiap sidang resmi dimulai dengan kata-kata berikut, dengan nama Allah Pencipta atau Pembangun alam semesta raya ini. Sidang itu juga ditutup dengan kata-kata yang sama, tetapi dalam penutupan sidang itu, ketua menambahkan kata-kata berikut. Hai Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya, yang perkasa atas segala hambanya, limpahkanlah pertolonganmu kepada kami, dan berikanlah taufik kepada hamba-hambamu, yaitu mereka yang telah membuka sidang ini dengan keamanan, jadikanlah akhirnya keselamatan. Engkau Maha Kuasa melakukan sesuatunya, amin. Kemudian semua yang hadir mengucapkan, amin. Doa penerimaan pelamar baru. Dalam sidang di mana diterima seorang pelamar baru, setelah diadakan upacara dan pidato-pidato serta gerakan-gerakan tertentu, maka orang yang baru diterima itu mengucapkan sumpah serta menerima ucapan selamat. Maka ketua mengucapkan doa ini. Wahai Tuhan, yang berkuasa atas segala sesuatunya, yang berkuasa atas semua hamba-hambanya, limpahkanlah kepada kami lindungan dan berkat-Mu, beri taufiklah hamba-Mu ini, yang sedang mengajukan lamarannya, untuk masuk ke dalam keluarga, kabilah para Freemason. Agar ia dapat terus kuat dalam patuh kepadamu selama hidup. Lalu semua yang hadir menyambut, amin. 2. Menghormati agama. Freemasonry dalam setiap kesempatan, menyatakan dan mengumumkan dengan suara yantang bahwa ia menghormati agama, semua agama, dan bahwa agama mempunyai kesucian, kehormatan, keagungan dan tempat yang tinggi.
Ucapan dalam sidang penerimaan. Dalam sidang penerimaan anggota baru, ketua berkata, "Ketahuilah hai pemohon, bahwa dalam Freemasonry ini tidak terdapat suatu hal pun yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan negara ataupun dengan ajaran-ajaran agama. Yang diterima di dalamnya hanyalah orang-orang yang cinta dan setia kepada tanah airnya, mereka yang menganut mazhab-mazhab yang mengakui adanya Allah dan melakukan ajaran-ajarannya." Apa yang tersebut dalam konstitusi Freemasonry? Dalam konstitusi Freemasonry dapat kita baca teks berikut ini. "Saya mengamanatkan kepadamu untuk menghormati syariatmu dan menguduskan kitabmu, dan agar kamu menganggapnya sebagai konstitusimu." Dalam konstitusi Freemasonry itu juga terdapat kewajiban bagi anak-anak anggota-anggota majelis untuk menghormati agama-agama lain. Di sana juga tersebut, "Patuhilah prinsip-prinsip agamamu dan hormatilah agama-agama orang lain." 3. Budi pekerti. Freemasonry mengumumkan bahwa dia itu adalah suatu lembaga kemanusiaan yang hanya menyeru kepada budi pekerti dan sifat-sifat keutamaan. Semboyan Freemasonry, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyannya ada 3 buah kata, yang masing-masingnya mengandung nilai yang tinggi yang didambakan jiwa manusia, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Alangkah banyaknya yang telah dikorbankan umat manusia untuk kepentingan kemerdekaan. Sehingga setiap huruf yang terdapat dalam kata-kata itu menyentuh hati nurani setiap makhluk hidup. Persamaan juga menjadi sebuah kata yang didendangkan oleh setiap lidah yang berdasarkan satu-satunya prinsip manusiawi yang dapat diterima oleh semua jiwa. Manusia ini semuanya adalah sama. Tiada perbedaan antara yang tua dan yang muda, antara yang berkuasa dan hina dina, antara pria dan wanita. Di depan kebenaran semuanya sama, di depan kewajiban juga semuanya sama. Persaudaraan mempunyai asal-usulnya pada satunya jenis umat manusia. Bukankah semua kita keturunan Adam? Kalau memang demikian keadaannya, maka kita semuanya bersaudara, walaupun ras, warna kulit, jenis kelamin, dan tanah air berbeda-beda. Seruan kepada kebenaran. Freemasonry menyatakan bahwa kehidupan di atas planet ini tidak mungkin akan menyenangkan dan bahagia jika tidak berdasarkan budi pekerti. Karena itu, bagi Freemasonry, pemeliharaan budi pekerti adalah tujuan yang selalu diperjuangkan. Inilah yang diusahakan saudara-saudara Freemasonry. Ketua bertanya kepada yang mulia anggota yang baru masuk, apakah tujuan saudara-saudara Freemasonry? Maka anggota yang baru masuk itu menjawab, memerangi kesombongan dan egoisme, agar kedua sifat itu digantikan oleh kebenaran dan keikhlasan. Dalam perayaan menerima anggota baru, ketua yang mulia itu berkata, "Ketahuilah wahai pemohon, bahwa Freemasonry adalah lembaga kemanusiaan yang paling besar yang didirikan atas dasar-dasar yang paling kuat, yang terdiri atas ketakwaan dan sifat-sifat keutamaan. Seseorang tidak akan dapat menjadi Freemason selain jika ia mempunyai garis keturunan yang merdeka, mempunyai sejarah hidup yang baik, dan siap sedia untuk mengorbankan jiwanya guna merealisir usaha-usaha kebaikan, berjuang menentang kebatilan, dan mendukung kebenaran, selalu mendambakan kebebasan, persaudaraan dan persamaan, dan masuk ke dalamnya sebagai anggota atas kemauannya sendiri dengan bebas tanpa paksaan. Dan bukan karena disebabkan ketakutan kepada seseorang." Setelah anggota yang baru masuk itu mendapat kehormatan menerima persaudaraan Freemason, maka ketua yang terhormat berkata kepadanya sebagai berikut, "Wahai saudara-saudara yang kekasih, setelah kami memberikan rahasia-rahasia kepadamu, dan engkau telah menjadi salah seorang dari putra-putra keluarga kabilah, maka adalah menjadi kewajibanmu untuk melakukan segala sesuatu yang diwajibkan oleh syariat-syariat kita yang terdiri atas 2 sifat keutamaan, yaitu kebenaran dan kebaikan, yaitu kedua sifat paling terpuji yang harus dipunyai oleh seorang Freemason. Kita semua harus ikut serta dalam membantu orang yang ditimpa malapetaka, sedang mengalami kemalangan, sehingga mereka menderita kemiskinan dan kelaparan." 4. Tidak berpolitik. Freemasonry menyatakan bahwa ia tidak bergerak di bidang politik, ia menghormati kekuasaan yang sedang memerintah, terlepas dari apapun bentuknya. Ia patuh kepada segala apa yang diperintahkan kepadanya. Semuanya itu jelas sesuai dengan prinsip dan nilai yang dinyatakan Freemasonry. Menghormati penguasa. Dalam perjanjian kerajaan disebutkan, "Kami menghormati setiap kekuasaan yang ditegakkan dengan cara yang legal,
dan kami akan patuh kepadanya dengan segala kepuasan hati, baik ia Freemason atau sipil. Peraturan-peraturan Freemason yang dicetak melarang anggota-anggotanya untuk melakukan pembicaraan tentang masalah-masalah militer atau soal-soal politik. Siapa yang melakukan hal itu diancam akan dikeluarkan dari kekerabatan. Prinsip-prinsip yang dirahasiakan. Prinsip-prinsip yang dirahasiakan dalam Freemasonry banyak sekali. Yang akan kita bicarakan di sini hanyalah pendirian kerabat yang bebas itu Freemasonry terhadap keimanan kepada Allah, terhadap budi pekerti dan politik, sesuai dengan urutan yang telah kita pakai sebelumnya. 1. Beriman kepada setan. Anda dalam keadaan kaget, tentu akan bertanya kepada kami, benarkah mereka itu beriman kepada setan? Kami akan menjawab, dokumen-dokumen mereka menyatakan begitu. Orang-orang Freemason termasuk golongan setan. Dalam sebuah pidato kehormatan dari guru besar Leasing Freemason, terdapat kata-kata berikut. Kami orang-orang Freemason, termasuk ke dalam keluarga besar setan, Lucifer, salib kami segitiga, dan kuil kami adalah majelis. Surat P.E. Dalam sebuah surat yang tertanggal 17 Juli tahun 1889 yang dikirimkan oleh Jenderal Albert Pike kepada kepala-kepala dewan tertinggi yang telah diorganisirnya, kita dapat membaca kata-kata berikut. Kita harus mengatakan kepada massa bahwa kita beriman kepada Allah dan bahwa kita menyembahnya. Tetapi Allah yang kita sembah itu tidak dipisahkan ilusi dan hurafat dari kitab kita yang telah sampai ke tingkat-tingkat pengenalan yang tertinggi. Berkewajiban untuk memelihara keberhasilan kepercayaan setan. Adonai, inilah nama yang dipakai orang-orang Illuminati setan-setan terhadap Tuhan yang disembah. Hal itu dapat dilihat dalam kamus-kamus bahasa Latin, asal kata-kata ini yang berbunyi agonis, yang bentuk jamaknya Adonai. Orang-orang Illuminati membedakan antara kata-kata setan dan Lucifer. Akibatnya maka kata-kata yang pertama dipakai dengan pengertian iblis, sedangkan yang kedua dengan pengertian setan. Karena kedua kata-kata ini sama dekatnya kepada kata-kata aslinya. Setan adalah Tuhan. Memang, setan itulah Tuhan, tetapi sayang sekali Adonai adalah juga Tuhan, yang mutlak tidak akan mungkin ada seperti dua Tuhan. Demikianlah, maka kepercayaan dengan adanya iblis saja adalah kekafiran dan ketidakpercayaan, agama yang sesungguhnya, falsafah yang murni. Adalah kepercayaan kepada setan sebagai Allah yang sama dengan Adonai, tetapi setan yang merupakan Tuhan cahaya dan Tuhan kebaikan, berjuang menentang Adonai, yaitu Tuhan kegelapan dan kejahatan. Anggota Majelis Prancis umumnya ateis. Buku Kamus Freemasonry telah mencatat adanya kelompok-kelompok Freemason yang sebagiannya mengingkari adanya Allah, sedangkan sebagiannya lagi mengakui adanya Allah yang Maha Suci. Ada di antara mereka yang mengingkari segala norma dan susila. Buku itu mencoba untuk mempertahankan Freemasonry dan membersihkannya dari segala tuduhan itu. Tetapi pada akhirnya buku itu menulis bahwa gagasan-gagasan ini tidak akan dapat kekal untuk selama-lamanya. Sekiranya tidak terdapat orang-orang ateis di dalam Majelis Raya Prancis, sekiranya mereka tidak merupakan golongan mayoritas di Timur Raya. Demikian pula kita dapat membaca tulisan seorang jagoan lama Freemason, yaitu Tuan Abdul Halim Ilyas Al-Huri, yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan yang sesungguhnya adalah benda materi. Kepercayaan kepada Allah hanya untuk orang-orang bodoh. Di tempat lain dalam bukunya itu ia berkata, orang yang masih percaya kepada Allah dan kekekalan jiwa, hanyalah orang-orang yang tolol dan dungu. Sebab itu para pembaca yang budiman, Anda boleh memilih sendiri, apakah Anda mau menjadi seorang Freemason, atau untuk menjadi seseorang yang percaya kepada Allah, walaupun karena itu pemikiran Freemason akan mencap Anda dengan sifat-sifat yang dianggapnya pandai. Penafsiran Insinyur Alam Semesta Raya. Kami ingin menyebutkan bahwa ada orang yang telah tertipu, karena dalam sumpahnya ia telah bersumpah dengan nama Insinyur Alam Raya Semesta. Ia tadinya mengira bahwa yang dimaksud dengan ungkapan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi dalam kenyataannya bukan itu yang dimaksudkan Freemasonry. Alam semesta raya baginya berarti kekuatan rahasia. Insinyur itu adalah Adoniram, yaitu presiden keempat dari kekuatan rahasia itu. 2. Memerangi agama. Karena Freemasonry telah menolak adanya Allah yang Maha Kuasa, dan ia telah menyembah setan, atau benda, atau tidak ada sama sekali,
maka sikapnya terhadap agama yang telah diturunkan Allah dari langit adalah sikap permusuhan. Sikap musuh yang memerangi ini tidak dapat diragukan lagi. Buktinya dalam dokumen mereka. Kita dapat mengemukakan sebagai bukti teks-teks mereka, tulisan-tulisan mereka yang berisi pemikiran mereka, serta putusan-putusan yang telah mereka ambil dalam konferensi-konferensi mereka. Pada bab 1 dari Konstitusi Freemason untuk Prancis Timur, terdapat kalimat berikut. Dari Konstitusi Freemason. Freemason bukanlah suatu agama, ia tidak ingin peraturan-peraturan agama dimasukkan ke dalam kandungan perundang-undangannya, karena merasa takut kalau hal itu akan memecah belah para anggotanya, karena hal ini amat bertentangan dengan tradisi kekerabatan, dan bertentangan dengan konstitusinya. Sikap awas dalam menghadapi agama. Bab kedua menghilangkan sama sekali sikap hati-hati ini, di mana disebutkan.